Nah, ketika dihadang, Banser berupaya menjaga, Banser dikeroyok, dua orang dikeroyok, dipukul, mobil kita dalam keadaan dikepung, dipecahkan kaca belakang. Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU Ulama, mereka tidak peduli. Meskipun di dalamnya ada para kiai, mereka tidak peduli. Kiainya juga kiai yang jelas, ada yang tokoh lokal maupun nasional. Ada perempuan pun mereka nggak peduli. Tapi yang tadi malam itu adalah salah satunya, karena mereka sudah menghalalkan darah sesama umat Islam. Bahkan kiai dan Banser pun mereka tidak pandang bulu. Ketika yang dicari-cari oleh kelompok mukibin atau pendukung para habaib itu, mereka ternyata di panitia sudah memberikan ancaman. Bahkan dalam WA itu sudah memberikan ancaman bahwasanya ada upaya pembunuhan kepada Kiai Majid Usman Abatani, hendak memenggal kepalanya daripada Kiai Imad. Jadi ini sudah ada upaya ancaman dan upaya pembunuhan itu sudah ada. Nah, di tempat pesantren karena Kiai Imad sudah menyatakan tidak akan hadir, mungkin menjadi lengah. Seakan-akan kalau Kiai Imad sudah tidak menyatakan hadir, insya Allah relatif aman. Nah, padahal yang berjuang kan tidak hanya Kiai Imad, tapi juga ada tokoh-tokoh di sekitarnya. Nah, karena saya juga sering mendampingi Kiai Imad, jadi ketika kita di pesantren Mandal Ulum, nah kita lagi lokasi persiapan menuju ke pesantrennya Kiai Junaid. Nah, ketika keluar ternyata sudah ada masa. Nah, awal-awal kita husnuzon, mungkin kan berbau nggak pakai seragam, tapi kan ya busana muslim pada umumnya. Awal-awal ketika mendatangi saya kira mau salim apa gimana gitu. Ternyata narik baju mau mempersekusi, bukan mau salim. Dan mereka tuh mencari-cari Kiai Imad. Kiai Imad tidak ada, mereka ada yang mengenal. Wah, ini mau gini tuh, bagus mau gini. Jadi mereka mengincar saya karena sebagai orang yang dekat dengan Kiai Imad. Nah, mereka mengincar saya, yang orang-orang tim kami berupaya mengamankan, termasuk istri saya, termasuk Kiai Ihsan, dicoba diamankan untuk masuk ke mobilnya beliau. Nah, Kiai Ihsan ini adalah Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara. Jadi Kiai yang struktur organisasi di NU itu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam mobil beliau. Jadi kami dalam satu mobil itu ada supir, ada Kiai Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara namanya Kiai Ihsan, ada saya, ada istri saya, ada Kiai Asep sebagai tuan rumah pondok pesantren Mandal Ulum, tempat transit, dan juga ada santri. Jadi ketika kami sudah masuk dalam mobil, ada dikawal juga oleh Banser, tapi karena mereka sudah mengincar saya, akhirnya mereka naik motor langsung mau mengejar. Nah, akhirnya supir juga sudah mempercepat laju kendaraan, tapi dihadang. Nah, ketika dihadang, Banser berupaya menjaga, Banser dikeroyok, dua orang dikeroyok, dipukul, mobil kita dalam keadaan dikepung, dipecahkan kaca belakang. Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU Ulama, mereka tidak peduli. Meskipun di dalamnya ada para kiai, mereka tidak peduli. Kiainya juga kiai yang jelas, ada yang tokoh lokal maupun nasional. Ada perempuan pun mereka nggak peduli. Ada jelas-jelas yang mendampingi berjaket Banser, orang Banser resmi, yang mana NU dan Banser ini adalah orang-orang yang berjasa membesarkan para habaib. Ini mereka tidak peduli, mereka malah merendahkan dan mereka malah menzalimi atau mencederai. Jadi bahkan orang-orang ketika itu sudah memecahkan kaca, bahkan juga memukul dengan helm kepada Kiai Ihsan itu, kacanya pecah, kacamata dulu, kacamata saya pecah. Kalau ada bukti di lapangan. Ada. Terutama juga yang Banser juga lebam. Kalau saya alhamdulillah selamat, nggak ada masalah. Dan orang-orang itu juga sudah teriak, bakar mobilnya, hancurkan. Jadi ada betul-betul upaya pembunuhan. Nah, akhirnya kita putar balik, kita kembali ke arah pesantren, langsung tutup pintu, para santri dijaga-jaga dan panggil polisi. Jadi intinya kepolisian alhamdulillah sudah segera datang mengamankan. Memang ini menjadi pelajaran juga bagi tokoh-tokoh yang mengundang para penceramah yang terkait dengan perjuangan nasab. Keamanan ini ditingkatkan tidak hanya di lokasi acara, tapi di tempat transit ini juga harus diamankan juga steril. Nah, jadi utamanya kronologi seperti itu. Ini tindakan yang sungguh kami rasa biadab, karena ini Indonesia adalah negara yang mengedepankan toleransi.
Semua punya kebebasan berpendapat, punya kebebasan masa keyakinan, dan kita tidak memaksakan. Ada yang mau percaya Habib silakan, tapi ya jangan memaksakan. Sampai-sampai kalau nggak percaya, jangan sampai menganggap halal darahnya. Ini sama saja dengan takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan kepercayaan orang lain dalam satu agama Islam. Dan itu sudah masuk kriteria, salah satu kriteria SAT MUI. Dan kalau kami lihat sebenarnya mereka sudah ada 5 sampai dengan 5. Tapi yang tadi malam itu adalah salah satunya. Karena mereka sudah menghalalkan darah sesama umat Islam. Bahkan kiai dan buzzer pun mereka tidak pandang bulu. Mereka bukan artis. Hanya berbeda pandangan saja yang tidak substansial, tidak masuk rukun iman, tidak masuk rukun Islam. Karena percaya kepada Habib bukan rukun iman. Rukun iman tetap 6. Jadi kalau mereka menganggap percaya kepada Habib juga bagian dari rukun iman, artinya mereka menambah-nambahkan rukun iman. Nah itu juga sesat juga kalau seperti itu. Jadi intinya kita prihatin, tapi kami tidak shock. Jadi meskipun ada Habib yang menyampaikan akan memberikan shock terapi seperti saat ini, kami tidak shock, kami akan tetap semangat.